Hai generasi muda, hebat, ayo pintar belajar fisika. Materi fisika yang akan kita bahas adalah gerak lurus bagian yang pertama tentang besaran yang berhubungan dengan gerak lurus. Apakah gerak lurus itu dan besaran apa saja yang terkait dengan gerak lurus? Ayo ikuti pembahasannya. Go. Besaran dalam gerak lurus seperti gerak buah durian yang jatuh dari pohon, gerak pelari, mobil, bola sepak, kereta api, gerak bumi mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi merupakan contoh gerak dalam kehidupan sehari-hari. Dari kejadian tersebut, maka suatu benda dikatakan bergerak jika posisinya senantiasa berubah terhadap suatu acuan tertentu. Misalnya, Anda sedang duduk dalam kereta api yang sedang bergerak meninggalkan stasiun. Jika orang yang diam di stasiun ditetapkan sebagai acuan, Anda dikatakan bergerak terhadap stasiun, karena posisi Anda setiap saat berubah terhadap stasiun. Jika Anda yang sedang duduk diam di dalam kereta api ditetapkan sebagai acuan, maka Anda dikatakan tidak bergerak terhadap kereta api, karena posisi Anda setiap saat tidak berubah terhadap kereta api. Dengan demikian, maka gerak itu bersifat relatif, karena untuk menyatakan benda itu bergerak atau tidak harus ada acuannya. Jika titik-titik yang dilalui oleh suatu benda kita hubungkan dengan suatu garis, terbentuklah suatu lintasan. Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah mobil dari titik A akan bergerak menuju ke titik baru, misalnya di titik B. Sampai di titik B, maka titik A dan B kalau kita tarik garis, maka garis AB adalah sebagai lintasan mobil tersebut. Lintasan adalah posisi titik-titik yang dilalui oleh suatu benda bergerak. Jika lintasan berbentuk garis lurus disebut gerak lurus. Jika lintasan berbentuk parabola maka disebut sebagai gerak parabola. Jika lintasannya berbentuk lingkaran maka disebut sebagai gerak melingkar. Gerak sebagai bagian dari materi mekanika yang merupakan cabang dari fisika terbagi dalam 3 macam cabang ilmu, yaitu antara lain yang pertama kinematika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempedulikan penyebabnya yang ditimbulkan oleh gerak suatu benda. Kemudian yang kedua adalah dinamika, ilmu yang mempelajari penyebab timbulnya gerak suatu benda. Dan yang ketiga adalah statika, ilmu yang mempelajari tentang kesetimbangan statis benda. Besaran yang berhubungan dengan gerak, yang pertama posisi, jarak, dan perpindahan. Posisi adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Perhatikan grafik berikut dengan menggunakan sumbu X. Biasa kita gunakan melukiskan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita hanya pakai sumbu X di sini yang memiliki skala 0, 1, 2, 3 sampai 8 ke kanan positif, dan yang ke kiri min 1 sampai min 6 adalah negatif, berada pada posisi O, P, Q, R, S, dan T. Posisi pada titik O adalah XO sama dengan 0. Pada posisi titik P, XP sama dengan 3. Posisi pada titik Q adalah XQ7, dan pada posisi R adalah XR sama dengan min 2. Posisi titik S adalah XS sama dengan min 4, dan posisi pada titik T adalah
X T sama dengan min 6. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya besar atau nilainya. Sedangkan tanda positif atau negatif menunjukkan posisinya terhadap acuan dan posisi merupakan besaran vektor, di mana besaran vektor itu punya arahnya dinyatakan dengan positif atau negatif. Ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda karena adanya perubahan waktu, dan perpindahan merupakan besaran vektor yang ditunjukkan oleh segmen garis dari posisi awal menuju ke posisi akhir. Misalkan lihat gambar seperti gambar sebelumnya, O, P, Q, R, S dan T adalah sebagai posisinya. Suatu partikel berpindah dari titik P dengan X P sama dengan 3 ke titik Q dengan X sama dengan 7, maka perpindahan dari P ke Q adalah delta X P Q sama dengan X Q min X P sama dengan plus 7 min plus 3, berarti sama dengan plus 4. Suatu partikel berpindah dari titik P dengan X P sama dengan 3 ke titik Q dengan X Q sama dengan 7, kemudian ke titik R dengan XR sama dengan min 2, maka perpindahan dari P ke Q ke R adalah delta XPR sama dengan XR min XP. XR nya adalah min 2, XP nya adalah plus 3, maka min 2 min plus 3 sama dengan min 5. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Misalkan lihat gambar seperti gambar semula lagi, posisi O, P, Q, R, S, T nya, dan suatu partikel berpindah dari titik P dengan XP3 ke titik Q dengan XQ sama dengan 7, maka jarak tempuhnya dari P ke Q adalah PQ sama dengan, lihat gambarnya ya, P3 Q nya 7, berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Lihat gambar. Suatu partikel berpindah dari titik P dengan XP3 ke titik Q dengan XQ7, kemudian ke titik R dengan XR nya min 2, maka jarak tempuhnya dari P ke Q kemudian ke R adalah PQR sama dengan PQ plus QR sama dengan 4 plus 9 sama dengan 13. Lihat gambar. Kemudian yang kedua adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan atau speed adalah besaran yang tidak bergantung pada arah, sehingga kelajuan merupakan besaran skalar diukur dengan alat ukurnya adalah speedometer yang sering kita jumpai pada kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan sejenisnya. Ini adalah speedometer. Penunjukannya dengan menggunakan jarum meternya di situ, dan di sini yang ditunjukkan oleh speedometer itu adalah besarnya kelajuan sepeda motor yang sedang bergerak. Kemudian kecepatan atau velocity adalah besaran yang bergantung pada arah, sehingga kecepatan termasuk besaran vektor diukur dengan alat ukurnya velocimeter. Seperti nampak pada gambar, velocimeter ini dilengkapi dengan penunjukan positif dan penunjukan negatif, berbeda dengan speedometer. Jadi speedometer hanya angkanya, tapi kalau velocimeter ini sudah dilengkapi dengan arah positif atau arah negatif. Jika mobil bergerak maju misalnya ke utara dengan kecepatan 40 km per jam, maka velocimeter akan menunjukkan skala pada positif 40 km per
jam, dan jika mundur ke arah selatan misalnya, maka penunjukan dari skalanya adalah negatif 40 km per jam. Nah, inilah beda antara speedometer dengan velocimeter. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Kelajuan rata-rata sama dengan jarak tempuh total per selang waktu. Jadi bisa dirumuskan pencaranya adalah seperti ini. Dan kemudian kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktunya. Dirumuskan untuk kecepatan rata-ratanya itu adalah sebagai berikut. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per selang waktu. Dan dirumuskan V seret sama dengan delta X per delta T. Posisi akhir X2 dikurangi posisi awalnya X1 dibagi T2 min T1. Waktu akhir dikurangi waktu mula-mula. Kemudian kecepatan sesaat adalah kecepatan benda pada suatu saat tertentu. V sama dengan limit delta T mendekati 0, delta X per delta T, atau V sama dengan delta X per delta T untuk delta T nya sangat kecil. Ini adalah untuk kecepatan sesaatnya, waktunya limit mendekati 0. Contoh, mobil bergerak dari P ke H dengan laju tetap 20 meter per sekon, kemudian bergerak dari H ke R dengan laju sama selama 20 sekon. Lihat gambar. Tentukan selang waktu PH, jarak dan perpindahan untuk perjalanan dari P ke R melalui H, dan C kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata untuk perjalanan dari P ke R melalui H. Lihat gambarnya, P, H, R saling tegak lurus. P ke H adalah 400 meter, H ke R adalah 300 meter. P sampai R adalah jarak perpindahannya atau besarnya perpindahan. Oke, kita selesaikan. VPH sama dengan 20 meter per sekon. PH nya adalah 400 meter. THR nya adalah 20 sekon. Perumusannya adalah V sama dengan jarak tempuh dibagi waktu. Jadi V sama dengan S per T. Maka untuk menyelesaikan A, B, dan C ini kita harus berpedoman pada V sama dengan S per T. Oke, kita selesaikan untuk yang A, selang waktu PH, berarti TPH sama dengan PH per VPH. PH nya adalah 400, VPH nya adalah 20, maka 400 bagi 20 sama dengan 20 sekon. Kemudian untuk yang berikutnya adalah pertanyaan yang bagian B, jarak dan perpindahan untuk perjalanan dari P ke R melalui H adalah sebagai berikut. Pertama, jaraknya adalah PHR. Jadi sepanjang jalan yang dilaluinya atau dilintasinya sama dengan PH plus HR. PH nya 400, HR nya 300, berarti 400 ditambah 300 sama dengan 700 meter. Dan untuk perpindahannya berarti hanya dari P sampai R saja yang diukur, P sampai R. Dengan melihat segitiga siku-siku ini, maka PR bisa kita selesaikan dengan rumus Pythagoras. Jadi PR sama dengan akar PH kuadrat plus GR kuadrat sama dengan 400 kuadrat plus 300 kuadrat sama dengan akar 160.000 plus 90.000 sama dengan akar 250.000 sama dengan 500 meter. Untuk yang C, kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata perjalanan dari P ke R melalui H.
Oke, kita selesaikan untuk laju rata-ratanya. Laju itu adalah jarak dibagi waktu. Jadi V-set sama dengan jaraknya adalah PHR, berarti PH plus HR yang besarnya adalah sama dengan 700 meter dibagi TPHR. Jadi 700 dibagi 20 ditambah 20 sama dengan 700 dibagi 40 sama dengan 17,5 meter per sekon. Dan untuk berikutnya kecepatan rata-ratanya adalah V sama dengan perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya adalah PR, waktunya TPG dan THR. Jadi V sama dengan PR plus per TPGR sama dengan 500 dibagi 20 plus 20 sama dengan 500 dibagi 40 sama dengan 12,5 meter per sekon. Demikian pembahasan gerak lurus bagian yang pertama tentang besaran yang berhubungan dengan gerak lurus. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama menuju masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.